Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan yang merupakan Sayyidul Ayyam ini, pemimpin dan penghulu dari hari-hari di dunia ini, yaitu hari Jumat. Kita kembali bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah dengan via Zoom, selain juga taklim dan zikir bersama, tilawatul Quran di suratil Kahfi. Kita juga bisa saling sapa dan juga saling silaturahim. Dan sebelum saya memulai kajian dan majelis taklim ini, izinkan saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kepada antum dan antuna semuanya, kepada panjenengan semuanya, jadi segenap ya santriwati, para asatid, pada semua jajaran kepengurusan dari teman-teman Yayasan Askar Kauni Pusat ya, terlebihnya kepada guru kita, guru besar kita Ustadz Bobi Harwibowo dan juga keluarga. Saya pribadi mengucapkan semoga kita semuanya menjadi orang yang benar-benar kembali sebagai orang yang diampuni bersih ya, minal fitri, jadi orang yang suci, orang yang faizin, orang yang beruntung ya. Dan juga kita menjadi orang-orang yang diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan semua amal soleh kita semenjak kita balik sampai saat ini. Baik ya, semuanya santriwan dan santriwati, alhamdulillah bisa kembali bermuwajahah, bertatap muka meskipun via Zoom. Ini merupakan satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awal yang baik ini Ustadz akan sedikit memberikan hal yang berbeda ya. Ini baru pertama Ustadz kok kepengen membaca satu kalam dari Al-Arif Billah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, satu kalam hikmah beliau yang dikumpulkan dalam Al-Hikam dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Satu kalam saja pengen Ustaz bacakan di hadapan hafidh dan hafidhah dan juga guru-guru semuanya yang mungkin berkesempatan mendengarkan dan menyimak yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dengan niat satu, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tidak niat menggurui antum semuanya, antum ahsan minni wa antum a'lam minni ya asatidal kiram. Hanya saja pada pagi hari ini Al-Fakir Ahmad Saifullah berkesempatan untuk membacakan apa yang bisa anak pribadi bacakan, dan saya pagi hari ini pengen membacakan satu kalam hikmah dari beliau Al-Arif Billah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menulis dalam salah satu kitabnya Al-Hikam, beliau menyampaikan kaifa yusyriku qalbun wa suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi ya. Kaifa, bagaimana, kata orang Jawa kados pundi nggih. Yusyriku, bisa bercahaya, bisa tajam ya, melihat satu pemandangan yang luas,
satu pemandangan yang sangat tidak bisa dikatakan biasa. Memahami dengan dalam. Qalbun, satu hati. Wasuwarul akwan, sedangkan gambar-gambar. Suwarun itu jamak dari suratun. Ya. Al-akwan itu jamak dari kaunun. Kita kan ma'had askar kauni. Ya. Satu akar kata. Kaunun itu jamaknya akwan. Wasuwarul akwan, dan gambar-gambar semesta. Semesta itu ma ghairullah, semua selain Allah itu al-kaun. Ya, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Ya, itu namanya kaun. Al-akwan, beberapa hal-hal yang duniawi. Muntabi'atun, terpatri fi mir'atihi, di dalam cermin dari hatinya. Ustaz akan terjemahkan secara global dari kalam hikmah beliau. Bagaimana hati seorang hamba, seorang santri, seorang calon hafid dan hafidhah bisa bercahaya. Dan dengan hati yang bercahaya itu, dia peduli dengan ibadah. Dia sangat cinta dengan sunnah Rasulullah. Dengan hati yang bercahaya itu, dia semakin semangat melahap dari hafalan dan murojaah yang harus dia murojaah setiap harinya. Bagaimana bisa seperti itu? Wasuwarul akwan, sedangkan hal-hal duniawi masih besar di hatinya. Masih kepengen hal-hal yang urusannya duniawi. Yang sebenarnya hal duniawi itu bisa menyeret dirinya kepada sesuatu yang mungkin jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau hal-hal duniawi itu bisa menjerumuskan dia kepada makruh. Dan makruh itu kalau dipelihara bisa menjerumuskan dia kepada maksiat. Hal-hal yang seperti itu. Dan bisa hati seseorang itu bercahaya, dan dia bisa melihat pentingnya iman, pentingnya amal soleh, pentingnya ibadah, pentingnya menjauhi maksiat, pentingnya kita berjuang untuk benar-benar habis-habisan di kehidupan dunia ini untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia melihat dengan hatinya seperti itu, tidak bisa. Karena apa? Kaifa yusyrikul qalbun wa suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atihi. Sedangkan keinginan-keinginan duniawinya masih banyak. Kepengen keren, ya, kepengen zamani. Kalau nggak gini nggak keren. Padahal dia tujuan hidupnya bukan itu. Kalau nggak gini, nggak berbaju seperti ini, nggak berkelakuan seperti ini, nggak berkehidupan seperti ini, lifestyle-nya nggak seperti ini, nggak keren, nggak maju, nggak gaul. Itu hal-hal duniawi yang bisa menyeret dia jauh dari sunnah Rasulullah, jauh dari Quran, jauh dari ibadah. Bahkan terbiasa dengan makruh, bahkan lama-lama dia akan terjerumus dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diibaratkan seperti ini, hati itu bisa melihat surga. Begitu indahnya jika dia itu bercahaya. Ya, paham ya? Seperti kita ini melihat beberapa benda di depan kita ini, karena ada cahaya yang dipantulkan dari benda itu masuk ke retina mata kita. Depan ada fulan bin fulan, ada Al-Quran, ada buku, ada HP, ada macam-macam, karena pantulan cahaya itu masuk ke retina kita. Ya, begitu juga ada hamba-hambanya Allah, urusannya itu sudah ibadah terus. Karena apa? Hatinya bercahaya. Ya, dan dengan cahaya itu dia bisa melihat surga nampak seakan-akan nyata. Maka dia sangat mementingkan amal soleh, sangat meninggalkan hal-hal yang menjauhkan dia dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nggak mau pakai pakaian yang tidak sama dengan Rasulullah. Nggak mau kalau dia meninggalkan qabliyah ba'diyah. Karena apa? Hatinya bercahaya.
Nah, kata Shahibul Hikam Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana hati bisa bercahaya kalau dia itu masih banyak keinginan-keinginan duniawinya? Jadi ustadz, pengen apa? Pengen kaya. Jadi hafid, kenapa? Nanti jadi imam di negara-negara tertentu, katanya bayarannya 20 juta. Keinginannya duniawi. Kenapa aku pengen hafid? Karena pengen dikenal orang baik. Atau nanti berkesempatan seperti ini, seperti itu, nanti punya gaji gede. Duniawi semuanya, bukan lillahi ta'ala. Meskipun setiap harinya dia bergelut dengan Al-Quran, ada kesempatan tertentu dia akan terjerumus. Karena apa? Mata hatinya tidak terang. Surga itu tidak terlihat oleh dia. Coba antum tanya sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di Gaza, kenapa mereka tidak mau keluar dari Gaza, mempertahankan Al-Aqsa, Masjidul Aqsa? Karena apa? Surga seakan nampak di hatinya. Ini kesempatan anak jihad, ini kesempatan anak mati syahid. Yang perempuan, yang anak kecil, yang dewasa, yang sudah tua, tidak mau dia suruh pindah. Karena apa? Nampak dengan hatinya bercahaya itu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqitumuhum, kata Rasulullah, fa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Kalau kamu ketemu musuh yang menyerbu, yang menyerang dan mengganggu agama Allah, ketahuilah, fa'lamu annal jannah, sesungguhnya surga, tahta dilalis suyuf, ada di bawah bayangan pedangmu itu. Seakan-akan saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu melihat surga di sekitaran mereka. Makanya mereka rindu dengan syahid, rindu dengan meninggal dalam keadaan memperjuangkan Masjidul Aqsa. Kenapa? Gak ada dunia di hatinya. Gak ada dunia. Kalau dia pengen dunia, mungkin dia pindah ke Turki, bisa pindah ke Indonesia, mungkin dia bisa pindah ke negara-negara yang lain, bisa berdagang dan sebagainya. Gak ada orang Gaza tuh hayal kaya, hayal terkenal, gak ada. Zuhud billah. Apa yang ada dimakan, dia menghafal Quran, belajar ulumuddin, pendek angan-angan, tidak sejauh. Tidak pengen keren, pengen gaul, pengen zamani, pengen pacaran, pengen punya pacar, pengen A, pengen B, pengen C, pengen Z, tidak ada. Sehingga hatinya bercahaya melihat surga, melihat peluang syahid. Ya, kalau antum seperti itu hatinya, antum nggak malas kau beli agak dia. Karena apa? Ada surga. Ini dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hatinya antum bisa melihat surga. Ada cahaya yang terang terpantul dari gambaran surga itu masuk ke relung hatinya antum, sehingga murojaah tidak malas, sehingga dia itu beribadah tidak malas, sehingga dia itu meskipun 2, 3, 4, 6 juz seakan-akan terlewat waktu, tidak ada capeknya. Karena apa? Dia berangan-angan surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau banyak angan-angan, apalagi hayal maksiat, ham maksiat, nanti kalau liburan lagi tak DM lagi dah si ukhti itu. Nanti tak chat lagi. Ini hayal maksiat. Bukan lagi angan muntabi'atun fi mir'atihi bil aqwan, ini bil maksiyah malah. Gimana bisa terang hatinya? Dia punya hayal maksiat, punya apa namanya itu, sudah punya planning untuk maksiat, rencana maksiat, gak bisa. Ustadz katanya di dalam Al-Quran itu nur. Iya, ini tadi Ustadz mengumpulkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu nur. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Surah At-Taghabun. Ya. Allah mengatakan di sini berfirman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Allah, wan nur, dan cahaya. Al-Quran di sini disebutkan sebagai an-nur, cahaya. Alladzi anzalna, yang aku turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti dengan apa yang kau lakukan. Padahal Al-Quran disebut cahaya. Ustaz, anak ini murojaah sehari 2-3 juz. Sudah 6 bulan terakhir, anak ini kok
belajar Al-Quran terus. Kenapa kau tidak bisa melihat surga dengan cahaya itu? Kau tidak bisa bercahaya? Kau tidak yusrik qalbi? Kau tidak bisa membuat hati anak ini bercahaya sehingga anak semangat beramal soleh? Antum mungkin punya angan-angan duniawi, atau antum punya tujuan maksiat. Nanti kalau liburan anak mau nonton itu tuh ada maksiatnya. Tidak bisa, meskipun antum 6 bulan murojaah Quran yang katanya Quran itu cahaya, nur, dan disebutkan dalam surat At-Taghabun, nurnya Al-Quran tidak masuk di hatinya antum. Karena apa? Ada hijab. Apa hijabnya? Ham maksiat. Dia punya tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi hari ini Ustaz pengen ajarin kepada antum semuanya, Al-Quran itu cahaya. Ya. Cahaya apa? Cahaya yang bisa menghiasi hati, dan ketika hati ini bercahaya bisa melihat harganya surga. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan kan, kalau ente pengen melihat benda di depannya ente, maka harus ada pantulan cahaya dari benda itu kepada retina mata kita sehingga berwujud itu gambaran benda tersebut. Nah kalau ente pengen lihat surga, maksudnya lihat surga gimana Sob? Kita yakin seyakin-yakinnya dengan adanya surga, dan kita yakin seyakin-yakinnya dengan adab neraka. Ustaz tanya, coba Ustaz tanya, kira-kira ya, kalau ente seyakin-yakinnya, antum semua nih yakin seyakin-yakinnya dengan surga, apa ndak kepengen masuk surga? Jawab, kepengen apa ndak? Kepengen ya? Kepengen masuk surga itu caranya gimana? Amal soleh ya? Kenapa kok amal solehnya masih malas? Berarti tidak ada pantulan cahaya dari surga kepada kita, kepada hati kita. Ya, bisa tanya lagi, yang jawab yang kompak. Kalau ada orang yakin 100%, 1000% dengan azab yang pedih, yang bertubi-tubi di neraka Allah, sempatkah dia bermaksiat di dalam kehidupannya? Sempat apa enggak? Sempat apa enggak? Bisa maksiat? Bisa apa enggak maksiat? Enggak bisa. Berarti tidak ada cahaya dari hatinya yang bisa memantulkan gambaran dari neraka tersebut. Gak yakin sama neraka. Ya, ada hijab itu tadi. Apa hijabnya? Mungkin dia berkeinginan maksiat. Mungkin dia pengen tujuan-tujuan duniawi. Nyari ilmu agama, tujuannya duniawi. Hafid Quran, tujuannya duniawi. Kenapa kau pondok hafid? Pengen terkenal jadi hafid. Kenapa kau belajar ilmu agama? Pengen viral kayak Ustadz Somad, banyak uangnya. Bukan itu tujuannya. Dakwah ilallah, perkara itu bonus. Ya, bonus. Jangan tujuan untuk kaya. Dakwah ilallah wa ila rasulih, perkara antum bisa kaya dengan dakwah, itu bonus dari Allah. Dan jangan menyurutkan semangat antum urusan itu. Ya, karena apa? Anaknya berbicara di depan santri yang mungkin 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan menjadi dai-dai yang menyambung dari lisan mulia dakwah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai terbesit di hatinya urusan dunia. Ya, akan terhijab antum. Ya. Maka dari itu, Ustadz, anak ini kemarin Ustadz libur 25 hari di rumah. Kenapa kok malas amal soleh? Tidak seperti di pondok. Baca zikir subuh, zikir sore. Kalau nggak disuruh Ustadz, kenapa nggak semangat? Antum belum melihat surga berarti. Berarti hatinya antum tidak punya cahaya. Ya, berarti ada keinginan-keinginan yang menghijab dari hatinya antum, yang menghijab hatinya antum. Ustadz kemarin udah dipesan sama ustadznya kita di pondok, gak boleh salamannya sama orang yang bukan muhrimnya. Kenapa anak kok gak bisa Ustadz? Kok gak enak ketika sepupu ngajak salaman waktu Idul Fitri, padahal haram. Haram enggak? Haram atau tidak? Haram. La ajid ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Seandainya kata Rasulullah, ini Rasulullah yang bilang, bukan Ustaz Ahmad. Rasulullah yang bilang, seandainya ada paku atau jarum gede tusukkan di otak kita, di ubun-ubun kita, itu lebih mending daripada kita harus menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya kita. Salaman, akhlak katanya, adab katanya Idul Fitri. Kemana Qur'annya? Kemana hadisnya?
Kan sudah tahu bukan mahram. Ayat mahram sudah hafal. Kenapa kok tidak bisa menahan? Udah enak Ustaz, lebih dah enak sama siapa? Manusia kepada Allah. Antum gak enak sama manusia, tapi enak sama Allah. Saya tanya, kalau halaman berarti kan gak enak sama manusia ya? Gak enak Ustaz, saudara sendiri sudah menjulurkan tangannya. Ya, gak enak Ustaz waktu Idul Fitri momennya begitu. Antum enak sama Allah, melanggar agamanya Allah, melanggar aturannya Allah enak. Gak sungkan sama Allah, lebih sungkan sama manusia. Kalau Ustaz dulu berjuang untuk seperti itu, tips ya, itu antum tetap harus sumringah wajahnya. Masya Allah, kakak, mbak, mas, sehat ya, Masya Allah. Dirundukkan kepalanya begini, tangannya diginikan. Masya Allah sehat. Minta maaf lahir batin, mohon maaf. Ketika sudah menjulurkan, meskipun sudah diam gini, mohon maaf lahir batin, sehat ya. Minta maafnya, minta ridhonya kalau ada salah-salah. Yang sumringah, ya, jangan begini kan, Haram. Gak boleh kata Ustaz. jangan. Antum akhirnya dilihat kaku. Tetap harus sumringah. Kalau godul basar, mau godul basar tetap ya jangan dilihat sepupunya yang ganteng itu. Kan bukan mahram. Saya tanya, sepupu bukan mahram apa mahram? Mahram bukan? Bisa nikah kan enggak sama sepupu? Bisa nikah kan? Kalau melihat ganteng syahwat, perempuannya lakinya lihat semuanya cantik syahwat, tetap haram. Enggak bisa godul basar berarti. Ya. Kenapa enggak bisa nahan Ustaz? Berarti ada yang menutup di hatinya antum. Ya, belum saklek dengan aturan dari syariat Nabi Muhammad, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak hal. Ya, Idul Fitri banyak lepas, ibadah Ramadan banyak, ya, sudah ngerti syariat, banyak lepas di waktu Idul Fitri. Maka dari itu Sahibul Hikam mengatakan di sini, kaifa yusyriku qalbun wa suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati itu bisa bercahaya, bisa melihat pentingnya amal soleh, bisa melihat pentingnya sholat sunnah, bisa melihat surga dengan nyata. Sedangkan keinginan-keinginan dunia atau hayal-hayal maksiat masih ada di hati, tidak bisa. Ya, Ustaz tanya, kenapa Ahlul Badar 300 orang gak mundur pulang lari terbirit-birit menghadapi 1000 orang kafir lebih yang dengan persenjataan lengkap? Karena apa? Karena apa? Jawabannya satu, karena hatinya bercahaya, dia bisa melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan aku mati surga, gitu. Ya, karena apa? Tidak ada keinginan dunia di hatinya. Dia ikut Rasulullah, berjuang agama gitu aja. Tidak ada punya hayal maksiat. Maka saat diajak perang sama Rasulullah, Ramadan tanggal 17, ya, 300 orang ngadepin 1000 orang. Berarti kan satu orang berkelahi berapa orang? Berapa orang? 3-4 orang. Ya kan 1000 lebih tuh. Gimana ceritanya tuh? Satu orang berkelahi sama 3 orang. Ya kalau tidak punya iman, hatinya tidak bercahaya, lahir terbirit-birit. Ya, tapi dia nggak mati surga. Sama saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina, ya, mempertahankan Masjidil Aqsa yang merupakan tanda di dalam Al-Quran disebutkan yang Rasulullah Isra Mi'raj ke sana, tidak mau pindah meskipun dibombardir sama Israel seperti itu. Karena apa? Hatinya bercahaya, bisa melihat surga, bisa melihat pentingnya perjuangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pemuda di sana tidak ada hayal pacaran tuh, tidak ada, nggak ada hayal DM temen tuh, tidak ada. Ya, makanya sedih kalau penghafal Quran, akhwat atau ikhwannya masih punya hayal DM kanan, DM kiri, ngobrol di chat kanan, di chat kiri, padahal bukan mahramnya sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, nanti janjian lagi, kalau libur pondok nyambung lagi, apa ini? Tidak bisa bercahaya hatinya. Kayak main-main pondoknya. Ya, meskipun yang katanya Al-Quran itu nur, tidak bisa membuat hatinya bercahaya. Maka di akhir pembicaraan Ustaz dalam hal ini, dalam pembahasan dari Sohibul Hikam ini, Ustaz sarankan, ya, hapus, delete semuanya, keinginan-keinginan yang duniawi itu.
perbaharui niat dalam menghafal Quran, membaharui niat dalam mondoknya. Mondok apa Ustaz? Niatnya lillahi ta'ala, pengen lebih tahu agama Allah sehingga menghasilkan kedekatan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil Quran, ya pengen dekat dengan Allah dengan Al-Quran. Pengen nanti mungkin memuliakan kedua orang tua dengan mahkota yang disematkan di halayak umum ketika di hari kiamat nanti. Boleh niat seperti itu. Tapi kalau di niat-niat lain, nah selanjutnya tuh ya, yang punya janjian nyambung lagi DM Instagramnya nanti pulangan pondok, hapus ya, hapus. Nyimpen gambar, video macam-macam, nanti mau dilihat lagi ya, mau nyambung lagi. Kan silaturahim itu ada batasannya ya. Sedih sekali ya kalau santriwan dan santriwati berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi Ustaz husnudzon ya, di depannya Ustaz nih, santri Askar Kauni, para calon penghafal Quran tidak punya sikap yang tidak punya akhlak seperti itu. Kalaupun ada 1, 2, 3 orang, hapus ya, hapus, hilangkan. Karena apa? Tidak bisa antum akhirnya hatinya bercahaya dan tidak bisa semangat menghafal Quran, tidak bisa semangat sholat sunnah, tidak bisa semangat puasa sunnah. Karena apa? Keinginan duniawinya masih banyak di hatinya. Bahkan naudzubillah masih punya planning maksiat. Ada kata orang Madura ya, ada habis ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal pertemuan kita. Kita lanjut dari Bulughul Maram yang setiap harinya kita baca ya, setiap hari Jumat, sampai pada hadis yang ke-27, masih tetap bab najis ya, izalatun najasah. Semoga tadi pembelajaran tentang Shahihul Hikam tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan merupakan satu prinsip hidup ya, dan membuat kita semakin baik nantinya. Sekarang Ustaz baca satu hadis dari kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-27, An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan dari Asma bintu Abu Bakrin binti Abi Bakrin As-Siddiq. Asma ini enggak tahu kakaknya apa adiknya dari Siti Aisyah. Ada yang tahu kakaknya apa adiknya? Kakaknya ya, kakak perempuan ya kalau tidak salah. Sama-sama putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau menceritakan anak Nabi ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qol. Beliau Rasulullah Muhammad SAW berkomentar fi damil haidi, dalam urusan darah haid, yusibu sauba, yang mengenai baju. Paham? Dengar kan semuanya, santriwan, santriwati, terutama santriwati ya. Santriwan juga perlu nih. Nabi itu pernah berkomentar, Rasulullah Muhammad SAW berkomentar, hadis yang ke-27 dalam bab izaratun najasah, tentang baju yang kena darah haid. Bajunya Ustaz nih abu-abu ya. Kalau misalnya kena darah haid warna merah kan sangat ketara ya. Bagaimana Ustaz komentarnya Rasulullah? Tahuttuhu summa takrusuhu bilma summa tamdahu summa tusallifi. Ya, dihilangin dulu gini, digarok-garok dan ya, pokoknya dikerik apa gimana, dihilangin dulu darahnya, ain. Jadi darah haid itu kan ada ainun najasahnya, ada sesuatu najis yang berubah darah. Hilangin dulu darahnya, ya, kemudian dikucek-kucek, takrusuhu, digosok-gosok, ya, kemudian baru disiram dengan air. Summa tandahu, ya, dikelucur dengan air. Bahasa Jakartanya apa? Dikelucur itu. Digamyor, bahasa Jawa apa? Diguyur, ya. Ini kerik-kerik gini ya, tahutuhu, kemudian digosok-gosok, dikucek-kucek, kemudian baru digamyor, diguyur dengan air. Habis itu kata Rasulullah, "Tsumma tusalli, kamu buat sholat tidak apa-apa dah, meskipun ada bekas warna merahnya atau warna yang merah agak pudar, nggak apa-apa sudah."
Karena apa? Karena kalau sudah bau, rasa itu sudah hilang, hanya sisa warnanya saja, itu tidak najis sudah. Paham ya? Mohon maaf ya, ini masalah fikih. Jadi Ustaz harus sampaikan. Misalnya akhwat, ya warna bajunya warna kuning atau warna putih atau warna yang terang, ya. Kemudian mohon maaf darahnya kena bajunya. Bagaimana Ustaz? Apa bajunya digunting? Enggak, ya. Di apa kikis tadi itu dikerik-kerik apa gimana? Waktu kering, ya. Tunggu kering dulu lebih aman, ya. Kalau masih basah dikucuk-kucuk menyebar kemana-mana, ya. Kemudian baru digosok, boleh pakai deterjen, boleh, ya. Kalau warna jangan pakai pemutih, langsung apa pudar warnanya. Pakai apalah deterjen yang sudah apa terbukti untuk mengangkat noda misalnya. Kalaupun nanti masih ada nodanya itu sudah suci, paham ya? Sudah suci. Begitu para suami, calon para suami ini senyum-senyum nih yang umur 16 ya 17 14 calon suami calon bapak antum semua punya istri punya anak perempuan nanti kalau bajunya terkena darah haid kata Rasulullah dikikis dikerik-kerik digaruk-garuk habis kemudian dikucek digosok kalau ada sisa itu tidak apa-apa sudah paham ya. Lanjut, ini sama hadisnya soalnya. Hadis terakhir di bab ini. Mana tadi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat qaulah ya Rasulullah fa in lam yadhhabid dam qala yakfikal ma' wa la yadurruki atharuh. Ya, akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Ya, di sini Abu Hurairah bercerita tentang satu sahabiah. Ya, sahabiah Khawlah namanya berkata, wahai Rasulullah, kalau nggak hilang darah itu bekasnya gimana? Yakfikal ma' wala yadurruki atharu. Gak apa-apa sudah. Pokoknya harus disiram, dikucek-kucek, digosok-gosok, meskipun ada darah yang tersisa, itu tidak apa-apa. Habis dalam bab izalatun najasah hari Jumat besok masuk babul wudu. Ya, tapi masih banyak waktu sekitar 20 menit lagi atau 10 menit lagi atau 15 menit lagi. Ustaz pengen baca tentang haid. Ya, karena haid ini penting, terutama kepada santriwati. Ya. Yang Ustaz pegang ini adalah Safinatun Najah, tapi Ustaz pegang kitab namanya Nailur Roja. Ya. Nailur Roja ini syarah dari kitab Safinatun Najah. Karya dari Al-Allamah Al-Faqih As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi Al-Husaini sahibu kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibn Idris. Ya. Di sini Ustaz akan membacakan beberapa kaidah atau rumusan-rumusan yang berhubungan dengan haid. Ya, perhatikan dengan sesungguhnya. Kalau bisa dicatat. Banyak waktunya masih sekitar 15 menit lagi. Pertanyaan bisa 5 menit sebelum jam 10. Ya. Karena ini menurut Ustaz penting. Ya, penting Ustaz sampaikan. Faslun aqallul haidi. Pasal aqallul haidi paling sedikitnya haid yaumun wa lailatun. Dengarkan calon para bapak, calon para suami, ya. Meskipun ini babnya haid, mana ada haid? Ya kalau antum haid diantar ke rumah sakit, ada yang kelainan berarti ya. Ya haid itu perempuan saja, ya laki tidak haid. Tapi antum punya tanggung jawab. Nanti Ustaz akan jelaskan kapan perempuan itu boleh tidak sholat karena haid dan kapan itu betul darah haid atau bukan. Ini Ustaz jelaskan di sini dengan singkat ya. Haid itu paling sedikit sehari semalam. Wa ghalibuhu kebiasaannya situn au sab'un 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu paling banyaknya khamsata asyara yauman bilayaliha 15 hari dan malam-malam harinya. Jadi enggak ada ceritanya haid hari keberapa 16. Bukan haid itu Mbak, istihadhah yang ke-16 tuh. Karena apa? Haid paling banyak adalah 15
hari. Maka saat hari ke-16 keluar darah, wajib puasa, wajib sholat. Karena apa? Mani'us syari'ah, al-mani' minas syari', ya. Al-mani' minas syari'ah, sesuatu yang mencegah untuk puasa dan sholat yang dibolehkan oleh syariat itu sudah hilang. Apa? Headnya itu tadi sudah hilang. Karena apa? Sudah lebih daripada 15 hari dan 15 malam. Hari ke-16 ada darah, itu namanya istihadhah. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Paling sedikitnya jeda atau suci di antara dua haid itu 15 hari. Tidak boleh antum mengatakan ini haid baru Ustaz, ini haid baru Mas, tapi masih 7 hari selang dari darah yang sebelumnya. Tidak bisa. Karena apa? Jeda antara haid lama dan haid baru itu paling sedikit 15 hari. Ya. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yawman, ya. Au salasatun wa ishruna yawman. Kebiasaannya paling seringnya orang perempuan itu jeda antara haid satu dengan haid yang lama dengan haid yang baru itu sekitar 24 hari atau 23 hari. Mas bro, dengerin ini. Jangan dianggap bosen. Antum akan bakal jadi suami, ya. Bakal jadi bapak, tanggung jawab sama sholat anak dan istrinya, anak perempuannya dan istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan istri-istrinya. Ya kalau anak bilang istri satu kan tidak cocok dengan ayat An-Nisa ayat 3 ya. Nanti kan lebih umum istri-istri ya. Karena berkemungkinan ya. Jadi paling sedikitnya suci antara satu haid dengan haid yang lain adalah 15 hari. Seringnya terjadi 23 atau 24 hari. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada jeda, tidak ada batasan untuk lebih banyaknya berapa. Ada orang perempuan haid sekarang, nanti gak haid sampai 6 bulan, ada itu. Ya. Nanti gak haid 1 tahun, ada. Ada gak haid sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya tergantung. Ya, ada yang haidnya lancar setiap bulan datang atau tidak setiap bulan. Ya, makanya ulama di sini merumuskan paling sedikitnya suci di antara haid adalah 15 hari. Banyaknya berapa? Wala hadda li aktsari, tidak ada batasan untuk banyaknya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun saat sucinya dari haid, tidak ada batasan. Ya. Tapi yang paling penting di sini saya sampaikan, haid itu paling banyak 15 hari. Paham ya? Kebiasaannya berapa? 6 atau 7 hari. Paling sedikitnya berapa? 1 hari 1 malam atau 24 jam. Sekarang ada masalah. Perhatikan nih. Agak pusing nih. Agak pusing tapi harus konsentrasi penuh. Ada orang haidnya udah lancar. Ya. Tadi udah tahu ya, paling banyaknya haid berapa hari? 15 hari. Ada orang, ini Juni kan ya, tanggal 1 Juni keluar darah, tanggal 2 Juni keluar darah, 3, 4, 5 darah, ada darah ya. Kemudian hari ke-6 Juni gak ada darah, 7, 8, 9, 10, 11 gak ada darah, kosong dari darah, suci kayaknya, sholat dia atau puasa Ramadan. Tapi di hari ke-12 keluar darah. Darah yang pertama sama-sama pekatnya, sama-sama kuatnya. Kuat itu coklat dan hitam, agak kehitaman. Ya, merah agak kecoklatan, itu kuat. Kalau agak kuning dan agak mudar itu darah lemah namanya. Nah, hari yang berapa tadi? 12 keluar darah. Maka seandainya dia sholat atau puasa di hari yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 gak dianggap puasanya itu. Tetap harus qadha. Paham ya? Tetap harus qadha. Ya Allah, Ustaz, zom. Kasihannya perempuannya. Makanya disebut sama Rasulullah, an-nisa naqisatul aql wa naqisatud din. Ya, perempuan ini baperan, mengutamakan perasaan daripada akalnya
dan perempuan ini kurang agamanya. Artinya apa? Ibadahnya kadang terpotong-potong atau kurang sempurna karena haid itu tadi. Jadi perempuan ini baperan ya, mengutamakan perasaan. Kayaknya Abi kemarin, kayaknya terus ya. Nggak pakai akal. Kalau laki-laki pakai akal. Makanya nanti kalau antum semua jadi suami, jadi bapak, jangan pakai perasaan. Kalau antum perasaan juga, baperan juga, satu rumah perempuan semua ada lakinya. Ya. Antum laki pakai akal, ya, jangan pakai perasaan. Kata Rasulullah, an-nisa naqisatul aql wa naqisatud din. Memang seperti itu adanya. Tapi antum laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harus bisa jadi pemimpin, ya, harus bisa mengayomi, melindungi, ya. Ojo baperan bisa, jangan ikut-ikut baperan. Bapaknya baperan, suami ini baperan, ya opo rumah tangganya, ya. Baik, usah lanjut ya. Jadi tadi balik sama apa kasus tadi. Hari 1, 2, 3, 4, 5 Juni keluar darah. 6, 7, 8, 9, 10, 11 kayak suci gak ada darah. Hari ke-12 Juni keluar darah, 13 darah, 14 darah, 15 darah, ini haid. 16 masih lanjut darah, ini bukan haid sudah, istihadah. Loh gimana Zat? Gak nyambung tadi, keputus. Nah, tapi kan keputusnya berapa hari tadi? 6, tanggal 6 Juni, 7 Juni, 8 Juni, 9 Juni, 10 Juni, 11 Juni, 6 hari ya. Sedangkan jeda antara haid baru dengan haid lama berapa tadi? Paling sedikit, berapa? 15 hari. Maka belum dikatakan haid baru itu, haid nyambung gitu. Karena apa? Masih dalam koridor 15 hari. Seandainya dia puasa, udah dihitung puasanya. Kasihannya sudah lapar, sudah haus. Tanggal 6 Juni dia puasa, tanggal 7 Juni dia puasa, 8 Juni puasa, zong puasanya. Harus kodok tetap 15 hari dari 1 Juni sampai tanggal 15. Tanggal 16 masih ada darah, namanya istihadah. Perhatikan istihadah. Istihadah di sini wa hukmul istihadati annaha la tamna'us salata was shauma wa ghairahuma mimma yamna'ul haidu. Adapun hukumnya istihadah, sesungguhnya istihadah itu la tamna'us salata, tidak mencegah untuk sholat. Paham ya? Wasauma, dan puasa. Jadi orang istihadah tidak menjadikan dirinya dia itu gugur kewajibannya sholat, gugur kewajibannya puasa. Tetap wajib puasa, tetap wajib sholat. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mimma yamna'ul haidu, dari apa-apa yang membuat dicegahnya gara-gara haid. Ya. Jadi tetap puasa kalau istihadah. Kapan istihadah itu? Jika keluar darahnya nyambung di hari ke-16, itu namanya istihadah. Dek, apa Abi? Misalnya, kamu kan tak lihat sudah haidnya terus ya sampai tanggal 15 ini. Iya Abi, ya salah. Ini kan sudah ke hari 16, wajib sholat Dek, wajib puasa Dek. Lo harus ngingetin suaminya. Jangan prenges-prenges yang gede-gede. Ini ngomong syariat Ustaz, ngomong fikih. Ya, antum harus tegas dari suami. Ini darah Mas, ini darah Bi, bukan Dek, ini hari ke-16. Ya, makanya antum harus juga tahu jadwal haidnya istri itu. Ya, jangan masa bodoh, akhirnya nanti luput semuanya. Ya, tapi kalau itu yang nggak lancar. Kalau lancar 7-6 hari selesai ya tidak ada masalah. Biasanya nggak lancar gini yang pakai, mohon maaf ya, pakai kontrasepsi, ya pil KB, suntik KB, atau pakai apa namanya implan dan sebagainya. Itu tidak beraturan darahnya, ya. Ya makanya kalau bisa tidak pakai KB, ya. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ya gimana lagi, ya. Ustaz tidak lagi bahas hukumnya KB, nanti bab lain itu, ya. Ini lagi yang ingin saya sampaikan. Zawalul mani wa turul mani. Perhatikan ya. Haid ini adalah hal yang bisa mencegah
sholat dan puasa. Perhatikan. Perempuan santriwati, perhatikan. Dalam fikih itu ada namanya zawalul mani dan turul mani. Apa zawalul mani? Saat hilangnya sesuatu yang mencegah dari kewajiban sholat dan puasa gara-gara haid. Itu namanya zawalul mani. Contoh. Haid sudah 7 hari, 6 hari. Maghrib kurang 2 menit atau kurang 1 menit suci. Mohon maaf ya, diperiksa pakai tisu atau pakai kapas, bersih, gak ada darah. Ya, gak ada darah. Loh, gimana saat asar kurang 1 menit sudah? Meskipun kurang setengah menit, meskipun kurang 2 detik yang cukup untuk takbiratul ihram, maka sampean panjenengan antum atau antunna wajib sholat asar, qodok sholat asar, dan wajib sholat yang bisa dijamak dengan sholat asar. Ustaz tanya, apa yang bisa dijamak dengan sholat asar? Sholat apa? Sholat yang keras, yang bisa dijamak dengan sholat asar, sholat apa? Sholat duhur. Nah, kalau ada cerita perempuan selesai haid asar kurang 1 menit atau kurang setengah menit, kan bisa buat takbiratul ihram? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak setengah menit atau takbiratul ihram? Bisa apa enggak? Maka dia wajib sholat asar dan wajib sholat yang bisa dijamak dengan sholat asar. Yaitu sholat apa? Sholat duhur. Maka ente kalau jadi suami nanti, ya jadi bapak, anak-anak perempuannya maghrib kurang 1 menit suci, maka dia punya tanggungan wajib sholat asar dan sholat duhur. Kok sholat duhur juga nyambung? Karena sholat duhur bisa dijamak. Referensinya begitu di ilmu fikih, ya di Muqaddimah Hadramiyah, ya seperti itu di kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ya, kita harus mengqadha kewajiban sholat karena dia suci di waktu asar meskipun tersisa setengah menit. Nah, contohnya sekarang lagi subuh. Saya tanya nih, nyambung apa enggak? Paham apa enggak? Subuh kurang 1 menit, bangun dia, kemudian dicek darahnya. Yang perempuan perhatikan, dicek darahnya suci, bersih, tidak ada sudah bekas bercak, tidak ada kuning, tidak ada apa, putih bersih. Lah, subuh kurang 1 menit, Ustaz, ya apa? Wajib sholat isya apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Ya wajib, karena dia suci di waktu isya yang tersisa 1 menit yang cukup untuk takbiratul ihram. Selain sholat isya, wajib sholat apa? Wajib sholat ya maghrib. Karena apa? Maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham kan enggak ini? Paham. Nah, sekarang itu namanya zawalul mani. Sekarang turul mani. Ini penting juga nih. Turul mani itu datangnya haid atau datangnya pencegah orang untuk tidak bisa sholat dan tidak bisa puasa. Perhatikan ya, kalau sholat, kalau lagi haid tidak wajib qadha. Kalau puasa wajib qadha. Sholat wajib qadha jika ini perhatikan nih. Kapan sholatnya perempuan haid wajib qadha? Nih, perhatikan nih. Namanya turul mani, datangnya haid. Ada orang duduk-duduk perempuan. Kemudian duduk-duduknya itu sudah lebih dari adzan sekitar 7 menit. 7 menit itu Ustaz tanya, perhatikan santriwan, santriwati perhatikan. 7 menit ini bisa nggak dibuat wudhu plus sholat duhur? Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah duhur, tapi dia santai, duduk-duduk atau sibuk apa, murojaah dan sebagainya. Kelewat 7 menit dari adzan, dicek atau ada kerasa keluar darah. Ya, 7 menit Ustaz tanya, cukup enggak untuk wudhu dan sholat duhur? Cukup kan enggak? Cukup, maka dia punya ketanggungan qadha wajib sholat duhur. Karena apa? Dia terlewat 7 menit, kemudian datang haid. Paham? Apalagi 1 jam, apalagi setengah jam. Nanti benar-benar diperhatikan kapan mulai haidnya. Gimana Ustaz, selama ini saya tidak tahu. Gimana? Kau tidak taklim babul haid, antum sudah baligh. Harusnya sudah taklim baligh. Nah, sekarang ini sudah tahu, harus diperhatikan. Setiap haid datang
kok antum punya tanggungan sholat, belum sholat di waktu itu, harus sholat. Ketika kapan? Ketika ada waktu luang untuk bisa wudhu dan sholat. 7 menit setelah adzan bisa wudhu atau sholat? Bisa wudhu dan sholat? Bisa? Bisa ada? Bisa. Kecuali 1 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1 menit langsung keluar darah. Bisa wudhu enggak? Bisa sholat enggak 1 menit? Enggak bisa. Maka antum enggak wajib qadha sholat zuhur. Ini bukan zuhur saja ya, asar begitu misalnya. Asar jalan-jalan sama warga apa? Di tengah perjalanan keluar darah haid, padahal bisa sholat sebelumnya itu karena sudah terlewat banyak dari waktu asar. Qadha asar apa enggak? Qadha asar apa enggak? Qadha. Ya tidak mungkin qadha dengan sholat yang sudah dijamak. Karena apa? Kan sudah sholat zuhurnya tadi. Sudah sholat kan zuhurnya tadi ya. Kalau tadi kan beda karena dia hilang dari headnya, pencegah dia untuk sholat hilang. Itu namanya zawalul mane. Kalau turul mane seperti tadi itu. Penting saya sampaikan dan mumpung bulughul maromnya menyinggung tentang head. Ya. Jadi ulang pelan-pelan ya. Head itu paling sedikitnya sehari semalam. Biasanya 7 hari atau 6 hari. Paling banyaknya berapa? 15 hari. Suci antara 2 head paling sedikit berapa hari? 15 hari. Tidak ada batasan berapa tahun, berapa bulan untuk lebih banyaknya. Apa tadi Ustaz sampaikan juga? Ya, zawalul mane. Kalau orang itu hilang headnya, masih ada waktu 1 menit atau setengah menit atau seluas orang bisa takbiratul ihram tanpa wudhu ini cuma takbiratul ihram saja, maka dia tetap wajib sholat di sholat itu dan sholat yang bisa dijamak dengan sholat itu. Kalau sholatnya itu zuhur, ya masa subuh ikut? Subuh itu kan enggak, karena apa? Zuhur tidak bisa dijamak dengan subuh. Kalau dia waktu asar, maka asar dan zuhur. Kalau waktu isya dan maghrib. Kalau waktu subuh, ya subuh saja. Kenapa? Subuh tidak bisa dijamak dengan yang lain. Atau dia kedatangan haid baru dan dia sudah duduk-duduk santai-santai belum sholat, terlewat waktu yang seluas dia bisa wudhu dan sholat, maka dia ketanggungan qadha wajib dari sholat tersebut waktu yang dia datang haid itu. Paham ya? Paham kan ini? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada sekitar 4 atau 3 menit dari jam 10. Fadhal kalau ada yang bertanya ya. Tadi tidak bisa kesampaian ya. Ada 10. Ada berapa hal itu? 15 hal yang haram bagi orang yang haid ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan di tengah-tengah pertanyaan. Fadhal kalau ada pertanyaan.